Tipikal poniron yang cocok terhadap musim kemarau seperti ini menghasilkan bakal buah, bunga juga, dan juga buah yang cukup lebat. Jadi dan juga salah satu kendala ketika musim kemarau ini ialah bunga yang rontok atau gogrok ketika terkena angin. Nah, pada poniron ini tidak terjadi hal tersebut. Bisa dilihat bahwa di bawah lahan yang saya lihat ini sedikit sekali, mungkin bahkan tidak ada buah yang jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Halbanero Official. Kali ini kita akan mereview poniron pada lahan budidaya Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, yang jika dihitung ketinggiannya berada di 400 sekian mdpl atau di standar menengah ke atas. Dengan ketinggian seperti itu, kita lihat bahwa poniron yang ada di sekitar saya ini cukup baik, atau bisa dibilang baik lah dalam fase pertumbuhannya. Sekarang pada fase petik keempat akan petik kelima ini, untuk terakhir kali petik mendapatkan hasil sekitar 70 kiloan, dan ini akan terus berlanjut. Diharapkan seperti video sebelumnya, poniron ini bisa mencapai 30 kali petik ataupun mungkin bisa lebih apabila kondisi lahan yang memungkinkan. Pada sistem budidaya tanaman kali ini, poniron ini sebelumnya dilakukannya tumpang sari dengan tanaman timun. Saya urutkan dari bulan 2 ketika olah lahan, kemudian pembuatan bedengan. Lahan budidaya ini belum pernah melakukan olah lahan lagi. Jadi ketika di awal bulan 2 budidaya mulai dilakukan dengan tanaman sawi, kemudian berganti dengan timun, kemudian timun lagi, kemudian sekarang ini yaitu cabai poniron ini. Petani tersebut masih menggunakan sistem konvensional, jadi sistem pengairannya juga masih menggunakan sistem lep atau diesel. Dan untuk akhir-akhir ini, jadi sekitar 20 hari sudah tidak dilakukan lep lagi atau belum sempat karena ada lahan budidaya lain yang harus diperhatikan juga. Untuk perawatan lain, jadi pada budidaya ini hama yang menyerang juga tidak terlalu banyak. Hanya yang dominan ini terlihat adalah serangan cabuk. Seperti yang dilihat bahwa pada lahan bawah-bawah ini terdapat bekas-bekas serangan cabuk. Nah, untuk itu perlu dilakukan pengendalian lebih tepat supaya cabuk ini meskipun tidak mengenai pada atas, namun pada bawah tanaman cukup mengganggu, dan nantinya pertumbuhan tanaman juga akan berkurang. Dan diharapkan nantinya ketika cabuk ini tidak dikendalikan dengan seksama, takutnya tanaman bunga-bunga pada atas tanaman ini juga akan terganggu. Selain daripada serangan cabuk, ada juga serangan layu. Jadi dengan rapatnya tanaman seperti ini bagus untuk analisa usia tani daripada budidaya kali ini. Namun kerugian daripada menggunakan sistem tanam yang rapat seperti ini ialah serangan layu fusarium. Jadi pada budidaya ini beliau menggunakan sistem tanam yang cukup rapat. Jadi pada satu lubang tanam ini rekomendasinya adalah 1, namun ini menggunakan dua tanaman setiap lubang tanam, dan juga untuk jarak tanamnya juga cukup pendek, mungkin sekitar 20-25 cm. Nah, resiko daripada menggunakan sistem tanam jarak yang pendek seperti ini ialah layu fusarium. Seperti yang di samping saya, terdapat satu tanaman yang terkena layu fusarium. Tadinya ada 2, beliau sudah mengatakan bahwa yang satunya sudah dicabut, Mas. Nah, layu fusarium ini disebabkan oleh salah satunya ialah faktor kerapatan daripada tanaman ini, karena sirkulasi udara yang terdapat pada tanah juga akan berkurang, sehingga tumbuhnya fusarium atau jamur yang terdapat di dalam tanah mengakibatkan layu fusarium ini. Namun
serangan layu fusarium ini belum terlalu berarti pada lahan budidaya kali ini, karena jumlah perbandingan serangan layu fusarium dibandingkan dengan tanaman hidup juga sangat jauh. Mungkin hanya sekitar satu tanaman setiap bedeng, atau mungkin perbandingannya 100 banding 1. Karena apa? Karena pada budidaya kali ini menggunakan 6 cepet atau mungkin sekitar 12 sampai 13.000 tanaman. Padahal seharusnya menurut beliau si petani, lahan ini seharusnya menggunakan hanya sekitar 3 cepet atau 5.500 sampai ke 6.000. Nah, berhubung kali ini menggunakan sistem 2 tanaman setiap satu lubangnya, hasilnya adalah 15 ribuan. Tipikal cabai Ponirun ini merupakan salah satu cabai yang menguntungkan bagi petani. Karena apa? Karena dari atas sampai bawah, atau bahkan sebaliknya, dari bawah sampai atas ini hampir semua memiliki bunga dan buahnya yang jadi. Jadi pada bawah ini masih tumbuh seperti ini, masih tumbuh tunas-tunas air yang memunculkan bunga juga, dan juga ada buah yang jadi. Meskipun pada pangkal batang seperti ini, dan juga kita lihat bahwa batang-batang yang tipikal Ponirun ini sangatlah kokoh dan juga tebal-tebal. Ini merupakan salah satu antisipasi ketika nantinya angin kencang, tanaman Ponirun ini tidak akan berimbas apapun. Nah, jadi kita lihat bahwa bunga dan buahnya ini sangatlah banyak. Apa sih yang harus dilakukan ketika fase-fase seperti ini? Jadi kita harus memaksimalkan daripada bunga dan buah ini yang sudah terbentuk. Penggunaan nutrisi atas merupakan salah satu solusi ketika tanaman memasuki fase seperti ini. Jadi nutrisi atas ini berguna untuk bunga supaya tetap jadi, juga kuat, dan juga kulit-kulitnya ini tebal. Tipikal Ponirun memiliki tipikal buah yang seperti ini. Jadi setiap tangkai, setiap tunasnya juga akan membawa buah dan juga bunga. Jadi pupus-pupus baru yang akan keluar pun juga akan tetap membawa bunga. Nah, diharapkan Ponirun yang seperti ini nantinya akan seperti video sebelumnya, Ponirun yang memiliki sampai 30 kali panenan. Tipikal Ponirun yang cocok terhadap musim kemarau seperti ini menghasilkan bakal buah, bunga juga, dan juga buah yang cukup lebat. Jadi, dan juga salah satu kendala ketika musim kemarau ini ialah bunga yang rontok atau gogrok ketika terkena angin. Nah, pada Ponirun ini tidak terjadi hal tersebut. Bisa dilihat bahwa di bawah lahan yang saya lihat ini sedikit sekali, mungkin bahkan tidak ada buah yang jatuh. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan daripada Ponirun ini. Karena apa ya? Karena tipikal Ponirun yang cocok sekali ketika musim kemarau ini. Jadi seperti yang kita lihat bahwa tipikal buah daripada Ponirun ini ialah sedikit mengotak, kemudian panjang, dan juga besar. Nah, salah satu contohnya ialah ini. Jadi ataupun ini buah yang dihasilkan oleh Ponirun ini mungkin sekitar jari kelingking saya, mungkin jari manis juga bisa. Nah, jadi saya lihat di belakang saya juga ada beberapa buah yang cukup besar, mungkin lebih daripada jari manis saya, jari kelingking saya, ataupun juga jari manis saya. Ini ada contoh salah satu buah yang besar. Saya petik, maaf Pak, permisi petik. Jadi buah ini sekitar mungkin sejari manis saya. Nah, ini merupakan salah satu keunggulan daripada Ponirun ini, ialah buah-buahnya yang cukup besar serta panjang juga. Selain daripada buah dan bunga yang banyak kemudian besar, ketahanan. Salah satu faktor penting daripada budidaya ialah ketahanan. Kondisi lahan yang panas, kemudian lama tidak turun hujan, mungkin sekitar 2-3 bulan terakhir ini tidak terjadi hujan. Pada fase vegetatifnya tidak terimbas apapun oleh hujan. Ponirun ini masih kuat bertahan dengan metode sistem pengairan yang lap
dan akhir ini 20 hari terakhir ini belum dilep, dan fase itu fase generatifnya poniron masih tetap berbunga dan berbuah dan yang lebat. Kemudian hasil buahnya juga nggak kecil, besar juga. Nah ini sangatlah menguntungkan bagi petani ketika harga yang tidak stabil, kadang mahal sekali, kadang ya normal. Untuk teman-teman, kita tag video kali ini dilaksanakan pukul 1 sampai 2, mungkin pasnya adalah di setengah 2. Kita laksanakan pada tanggal 1 bulan November tahun 2023. Untuk di bulan 11 ini kita lihat bahwa kondisi tanaman yang sudah melewati fase kekeringan panjang, kemarau panjang atau El Nino kemarin, musibah El Nino kita alami semuanya. Nah, kondisi tanaman pada bulan 11 atau pada fase generatif ini masih dibilang bagus, sangat bagus. Karena apa? Karena ya kita sudah melewati fase kemarau panjang kemarin di bulan 8, 9, 10. Belum terjadi sama sekali hujan. Tipikal poniron ini cocok sekali ketika fase-fase kemarau panjang seperti kemarin. Untuk kedepannya kita tidak tahu bahwa apakah akan terjadi musim kekeringan panjang seperti ini. Nah, poniron merupakan salah satu solusi atau jawaban daripada musim kekeringan tersebut. Tipikal poniron ini yang tahan terhadap kekeringan menghasilkan seperti sekarang ini. Jadi di panenan di bulan 11 ini harga yang cukup fantastis untuk cabai. Karena kita sudah melewati fase yang murah kemarin, harga sekarang juga cukup untuk menguntungkan bagi petani. Salah satu kerugian petani ketika mengalami fase generatif atau fase berbuah ini ialah serangan layu. Layu ini terjadi ketika fase mulai berbuah seperti ini. Nah, dilihat sangat disayangkan ketika fase buah sudah mulai lebat seperti ini. Tanaman ini kalau diidentifikasi kemungkinan besar adalah terkena layu fusarium. Kita akan bahas layu fusarium pada video selanjutnya. Nah, kita akan lebih detail membahas layu fusarium, kemudian bagaimana sih pencegahannya. Jadi bukan pengendaliannya, namun pencegahannya sebelum kita melakukan tanaman budidaya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada channel Halbanero Official. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.